Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan di sini nama saya Husein Satiwoiguna. Saya mahasiswa Permata dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kerusakan pengetahuan pantai. Di sini saya mengambil contoh tema abrasi pantai. Tapi saya terlebih dahulu berangkat dari latar belakang, yaitu kerusakan lingkungan yang semakin luas di wilayah pantai itu sendiri. Lalu ada abrasi pantai berdampak pada penyempitan garis pantai. Lalu ada erosi abrasi sehingga garis pantai menjadi mundur jauh dari garis pantai lama, dan juga kerusakan lingkungan yang semakin seiring meluas sehingga garis pantai yang ada di pesisir pantai itu akan menjadi berkurang dan makin lama makin menjorok ke arah daratan. Materinya ada 4, yaitu pengetahuan tentang dinamika pantai, pembuatan tanggul dan kanal serta bangunan-bangunan yang ada di sekitar pantai, pengetahuan tentang hidrooceanografi, pengetahuan tentang permasalahan pantai. Pertama, materi dinamika pantai. Pantai sendiri yaitu daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur dari pasang surut terendah dan tertinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan garis pantai itu sendiri adalah hidrooceanografi, yaitu gelombang arus pasang surut. Di sini sendiri kita dapat melihat bahwa gelombang arus pasang surut memainkan faktor penting dari abrasi pantai itu sendiri, karena yang mengangkut sedimen dan mengendapkan sedimen itu adalah ketiga faktor oceanografi ini. Lalu ada faktor antropogenik, yaitu perubahan geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, sehingga manusia yang biasanya mereklamasi atau mengeruk dapat mengubah faktor-faktor hidrooceanografi ketiga tersebut. Jenis-jenis pantai sendiri kita bagi menjadi banyak sekali, yaitu ada pantai split, yaitu pantai yang ujungnya bersambung dengan daratan. Lalu ada pantai behemoth, bukti endapan pada pantai pemotong teluk dengan lautan. Lalu pantai tombolo, bukit endapan dengan pantai yang berhubungan pulau dengan pulau utama. Pantai fjord, pantai yang berlaut panjang, sempit, dan tebingnya curam. Pantai ini terjadi karena kikisan gletser. Pantai Ria, pantai ini menyerupai pantai fjord. Bedanya pada pantai Ria pada bagian muaranya dan lebih besar dan tebingnya lebih curam. Pantai ini terbentuk karena lembah sungai tergenang air. Pantai Sekaran, pantai ini tidak jauh masuk ke daratan. Di muka terdapat banyak pulau-pulau kecil dan pantai Bukit Pasir. Nah, berdasarkan pembentukannya ada beberapa lagi, yaitu pantai berdanau, liman, estuarium, delta, dan karang. Nah, estuarium itu berada di muara, delta itu terjadi karena akibat sedimentasi yang ada di muara sungai. Lalu ada pantai karang, juga pulau-pulau batu karang. Jenis pantai berdasarkan bentuk geografisnya, yaitu pantai landai, yaitu pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Lalu jenis pantai, bentuk geografisnya ada pantai curam, yaitu biasanya bergunung-gunung karena peretakan yang memanjang lebar pantai dan terkikis ombak yang besar, tebing curam, dan laut dalam. Pantai bertebing adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai yang dangkal, terjadi flies karena penimbunan. Nah, di sini ada pantai karang, yaitu pantai yang terjadi di dasar laut. Sepanjang pantai terdapat terumbu karang, misalnya pantai di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut, misalnya Taman Bunaken dan di Manado. Nah, ini ada materi kedua, yaitu materi hidrooceanografi. Nah, pengertian hidrooceanografi itu adalah suatu lingkup ilmiah lingkungan laut yang secara khusus mempelajari tentang sifat-sifat pergerakan air laut yang meliputi pasang surut, gelombang laut, dan arus laut. Nah, permasalahan pantai. Nah, di sini saya mengambil erosi abrasi pantai, sedimentasi pantai, dan kerusakan lingkungan pantai. Nah, erosi pada proses pengikisan batuan tanah maupun padatan yang disebabkan oleh gerakan air, es, atau angin. Proses penyebab terjadinya erosi pantai itu adalah fenomena alam yang menyebabkan erosi atau abrasi terjadi, seperti terjadinya pasang surut, air laut, angin,
Di atas lautan menghasilkan gelombang serta arus laut yang berkekuatan merusak. Ketidakseimbangan ekosistem laut dan pemanasan global atau yang umum disebut global warming atau faktor lain yang menandai sekaligus menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dalam penambangan pasir. Dampak abrasi pantai, penyusutan area, rusaknya hutan bakau, hilangnya tempat berkumpul ikan. Solusinya yaitu pencegahan abrasi. Nah, di sini masuk ke dalam rencana pembangunan wilayah pulau-pulau terkecil akibat karena wilayah terpencil sendiri itu sering dikenakan abrasi, sehingga kita harus menjaga dan mencegahnya dengan pemeliharaan terumbu karang, penanaman pohon bakau atau pelarangan tambang pasir. Nah, penyusutan area sendiri itu pantai merupakan dampak yang paling jelas dari abrasi. Rusaknya hutan bakau itu akibat intrusi air laut yang makin merembes ke dalam daratan, lalu hilangnya tempat berkumpul ikan perairan pantai. Ini merupakan konsekuensi logis yang terjadi dengan terkikisnya daerah pantai yang diawali gelombang dan arus laut yang